Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 semester 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kejayaan Peradaban Islam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Saya Putri Rahayu. Saya Hatuluna. Saya Nurmala. Baik, sebelum kalian menyaksikan, kami harap jangan lupa share, like, pengertian and subscribe. Selamat menyaksikan. Terjemahan dari kata Arab Al-Hadlarah Al-Islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab adalah Al-Sakafah. Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan Barat, masih banyak orang yang mensinonimkan antara kata kebudayaan Arab Al-Sakafah, Inggris kultur, dan kata peradaban Arab Al-Hadlarah, Inggris civilization. Dalam perkembangan ilmu antropologi sekarang, kedua istilah tersebut dibedakan. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral, sedangkan peradaban terrefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, pengertian sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain. Sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang, menurut Amin, dalam mengkaji sejarah hendaknya melakukan 3 langkah untuk mengembangkan peradaban Islam dengan 4 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Konstruksi, artinya apakah sejarah yang berlaku dahulunya masih berkaitan, disusun, dipahami, dihayati, dan Kejayaan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan menurut Turji Zaidan, terdapat beberapa kemajuan yang diraih pada masa Bani Umayyah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan bahasa Arab. Yang kedua, Marbat sebagai kota pusat kegiatan ilmu. Yang ketiga, ilmu qiraat. Yang keempat, ilmu tafsir. Yang kelima, ilmu hadis. Yang keenam, ilmu fikih. Yang sembilan, ilmu nahwu. Yang sembilan, ilmu jughrafi. Yang ke-10, tarik. Dan yang ke-11, usaha penerjemahan. Di antara ilmu pengetahuan lain, selain ilmu keagamaan juga dikembangkan seperti ilmu pengobatan, ilmu hisab, dan sebagainya. Mereka mengkhususkan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Latin yang berkembang dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Adapun lembaga pendidikan yang digunakan pada masa Bani Umayyah sudah mengalami perkembangan. Selain masjid dan kitab, juga terdapat majelis sastra perpustakaan, pendidikan istana, pendidikan badiah, dan madrasah. Dan pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik didirikanlah masjid terbesar, yaitu Masjid Zaitunnah di Tunisia, yang dianggap sebagai universitas tertua sehingga sekarang. Yang ketiga, kejayaan peradaban Islam di bidang teknologi ada 2 jenis. Yang pertama, bidang kedokteran, yang kedua, seni dan arsitektur. Yang pertama, bidang kedokteran, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Sasaki Peru memanggil Ibnu Baktishu, seorang kepala rumah sakit Yundi Syafur, penganut Kristen Nestor. Pada masa Harun al-Rashid, Ibnu Baktishu mahir ilmu jiwa dalam menemukan penyakit neurotis serta mengobatannya. Pada masa Al-Mutasim terkenal Yahya Ibnu Maswa'i sebagai doktor. Beragama Nasrani Hunay Ibnu Ishaq menyusun sebuah buku yang menerangkan tentang perbedaan makanan, obat, laktatik, autonomi tubuh, racun, dan obat perut. Yang kedua, seni dan arsitektur. Seni dekor mengalami kemajuan pesat. Pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, dekorasi ubah dari emas dan di atasnya terdapat patung yang bisa berputar jika tertiup angin. Al-Mansur suka beristirahat. Jika ingin melihat air, ia duduk di kubah pintu gerbang.
Sekian dari video kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya.